Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Febri Desita dengan NIM 210201016. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi tentang ichtologi untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya dengan judul Sistem Orgulasi dan Sistem Ekskresi pada Ikan. Bagaimana materinya? Berikut adalah materinya. Sistem osmoregulasi dan ekskresi. Perbedaan osmoregulasi dan ekskresi adalah osmoregulasi mengacu pada proses pengaturan potensi air untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam suatu organisme. Osmoregulasi berfungsi menyeimbangkan asupan dan kehilangan cairan dari tubuh. Dua peristiwa osmoregulasi adalah endosmosis dan exosmosis. Ginjal adalah organ yang bertanggung jawab untuk osmoregulasi. Sedangkan pada sistem ekskresi mengacu pada proses pembuangan sisa metabolisme dari suatu organisme. Ekskresi berfungsi menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan dari tubuh. 3 peristiwa dalam ekskresi dalam pernapasan, pembuangan air besar dan pembuangan air kecil. Ginjal serta sistem pernapasan dan pencernaan bertanggung jawab untuk mengekskresi. Pada sistem osmoregulasi terdapat 3 regulasi ion dan air. Yang pertama yakni regulasi hipertonik, di mana pengaturan aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media. Misalnya pada ikan air tawar, dia mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya dengan mengurangi minum dan memperbanyak urin. Tekanan difusi osmotik internal dapat menjadi tekanan osmotik eksternal, terjadi karena yang pertama, air masuk ke dalam tubuh dan dalam tubuh keluar. Yang kedua, pengenceran cairan tubuh. Yang ketiga, tekanan osmotik internal turun. Yang keempat, terdapat fungsi fisiologi abnormal. Contohnya pada ikan telestei mempertahankan osmolaritas cairan tubuh, meningkatkan absorpsi garam dan media hidup melalui insang dan saluran pencernaan. Yang kedua, meningkatkan peran protein pada membran sel sebagai sistem pompa ion. Yang ketiga, meningkatkan energi untuk transport aktif. Yang kedua adalah regulasi hipotonik atau hipoosmotik, yang dimana pengaturan secara konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi medianya. Misalnya, yang terjadi pada ikan air laut. Ikan air laut akan memperbanyak minum dan mengurangi volume urin. Nah, teman-teman enggak sih kenapa ikan air laut itu banyak minum, sedangkan ikan air laut ini membutuhkan mineral, sedangkan kan jika dia minum air laut itu kan banyak mengandung garam. Nah, kenapa? Karena ikan ini dapat memisahkan antara garam dengan mineralnya. Pada saat dia minum, maka garam dan mineralnya akan terpisah sehingga urinnya mengental karena banyak mengandung garam. Dan yang ketiga itu adalah regulasi isotonik, yaitu konsentrasi cairan tubuh sama dengan medianya. Nah, selanjutnya adalah sistem ekskresi. Sama seperti manusia, sistem ekskresi ini dibantu oleh ginjal. Nah, teman-teman tahu nggak sih letak ginjal ikan itu di mana? Nah, letak ginjal ikan ini terletak di antara lumbung renang di atas rongga perut, di luar peritoneum, di luar tulang punggung, dan aorta dorsalis. Nah, teman-teman tahu nggak sih ginjal ikan dengan ginjal manusia? Nah, sebenarnya sama ya teman-teman. Ginjal pada ikan juga berfungsi untuk menjaga kebersihan di dalam tubuh. Misalnya, terdapat zat-zat yang tidak penting di dalam tubuh itu akan dikeluarkan. Garam yang berlebihan itu juga akan dikeluarkan melalui dibantu oleh ginjal. Nah, lalu ginjal pada ikan dan ginjal pada manusia ini jumlahnya sama. Ginjal manusia berjumlah 2, ginjal ikan juga berjumlah 2. Jenis kelompok ikan yakni kelompok ikan diadormus, yang dimana jenis ikan ini menetas di air tawar kemudian berpindah menuju ke laut
dan tinggal untuk makan dan tumbuh, kemudian akan kembali lagi ke air tawar untuk memijah. Contohnya pada ikan salmon. Kemudian ada kelompok ikan Catadormos yang dimana ikan ini menetas di laut dan bergerak ke perairan tawar untuk makan dan hidup. Kemudian akan kembali lagi ke air laut untuk memijah. Contohnya pada ikan sidat. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.